donaturnya kan. Ya. Donatur mau nggak ini digunakan untuk keperluan lain? Kalau donaturnya nggak mau ya ini bisa jadi perkara. Nah, tuh. Karena yang donatur itu niatnya ya mau bantu untuk pengobatan kan gitu kan. Dia tahu itu kan karena untuk pengobatannya Mas Agus. Yang saya tahu loh ini karena lewat podcast itu tahunya itu. Kalau kemudian saya misalnya membantu untuk pengobatan tapi untuk dipergunakan yang lain kan ya saya bisa kecewa. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Jadi saya kemarin sempat bertanya tuh ya, kok saya melihat si Bandau Hitam ini kok agak-agak raut mukanya berbeda begitu. Sehingga sekarang mencari perlindungan di Koko Alvin begitu kan. Jadi pertanyaan saya semeton akhirnya terjawab sekarang gitu. Kenapa si Bandau Hitam itu sekarang agak-agak panik begitu? Ternyata ini jawabannya. Gimana? Video selengkapnya semeton akibat kepanikan dari si Bandau Hitam. Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Kita ada pertemuan yang luar biasa berkat waktu yang diberikan oleh Kemensos dan luar biasa hari ini Pak Agus Menteri berkenan untuk hadir untuk membantu mencarikan jalan keluar untuk permasalahan sebenarnya sepele. Cuman akhirnya berkembang kemana-mana karena visi misi kita adalah bagaimana jangan sampai para donatur atau orang-orang yang ingin menyumbang kehilangan rasa percayanya lagi. Karena itu berkenaan dengan visi misi dari Kemensos juga. Kami di sini sama-sama minta saling ingin saling mengisi supaya kedepannya jangan kasus ini menjadi satu contoh yang menurut di masyarakat bahwa saya nggak mau orang nanti takutnya jadi kayak begini kayak gitu. Kedatangan tamu-tamu istimewa ya, Mas Densu dan juga ada Mbak Novi dan teman-teman yang lain, Pak Yusuf Abda. Saya dengan Pak Wamen menyambut baik ya upaya-upaya untuk tabayun, untuk saling mendengar, untuk saling mengklarifikasi. Nah, mempelajari apa yang kita ikuti beberapa hari terakhir kaitannya dengan pengumpulan uang dan barang. Itu istilahnya begitu kalau dalam undang-undang. Dan ini menyangkut wilayah kerja Kementerian Sosial. Di mana terus terang saya lihat ini semuanya berawal dari niat baik. Semuanya ini berawal dari niat baik untuk membantu saudara yang lain yang membutuhkan bantuan kita. Tetapi karena satu dan lain hal kemudian menimbulkan kesalahpahaman. Nah untuk itu saya ingin kembali kepada niat semulanya. Kita ingin kembali kepada niat semula untuk bisa saling membantu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Saya apresiasi Mas Densu ya yang luar biasa menurut saya kepedulian terhadap sesama. Mbak Novi dan yayasannya juga sudah tahun 2020 berdiri sampai sekarang isinya juga membantu orang terus. Tapi karena ini ada diawali dari mungkin kesalahpahaman, tidak pengertian, kemudian menimbulkan satu diskusi di ruang publik yang kalau ini tidak ditutup perkaranya bisa menimbulkan fitnah. Maka pertama-tama saya dengan Pak Wamen mengajak semua teman-teman termasuk Mas Agus ya, Mas Agus Salim ya, dan juga para pengacara, mari kita duduk bersama, mari kita bicara, kita cari solusi. Itu yang terbaik adalah mencarikan solusi. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengajak semua kalangan untuk memahami semua ketentuan-ketentuan yang ada. Saya menyadari bahwa belum semua ya, karena mungkin sosialisasi kami kurang, sehingga banyak juga di antara teman-teman yang terlibat di dalam pengumpulan donasi itu tidak melalui proses yang semestinya. Di antaranya itu adalah proses untuk meminta izin sesuai dengan perintah undang-undang lewat Kementerian Sosial. Itu kami sadari banyak yang belum tahu. Jadi kalau sekarang masih ada yang melakukan kegiatan-kegiatan itu belum mendapatkan izin, itu hal yang sangat kami maklumi. Nah, ke depan kita ingin ya, Mas Densu, Pak Novi, bantu kami untuk ikut mensosialisasikan bahwa ini harus ada proses yang harus dilewati. Dan itu tidak sulit, itu mudah, dan bahkan kita bisa saling membantu, kita bisa saling menguatkan. Bahkan mungkin Kementerian Sosial juga memiliki data-data yang lebih akurat tentang sesungguhnya siapa yang mereka patut untuk kita beri bantuan. Saya ingin sampaikan bahwa banyak sekali lembaga-lembaga yang mengumpulkan uang dan barang itu bekerja sama dengan kami. Tapi juga lebih banyak yang belum bekerja sama dengan kami.
saya apresiasi Mas Densu, Mbak Novi atas kejujurannya. Datang dengan kejujuran, datang dengan ketulusan, datang dengan hal-hal yang menurut saya mulia karena akan membantu orang lain. Nah, kalau sekarang ada masalah-masalah yang tadi saya sampaikan menimbulkan diskusi yang mungkin jadi membuat kesalahpahaman yang makin melebar, saya ingin mengajak semua untuk duduk, ya, kita carikan solusi, dan modalnya sudah ada. Modal yang disampaikan oleh Mas Densu, Mbak Novi dan lain-lain itu adalah modal besar untuk kita semua ke depan bisa lebih baik. Jadi kalau saya ditanya, semua bisa berkontribusi membangun kebaikan-kebaikan ke depan. Saya kira ini tambahan saya ya. Pak Menteri, Mungkin ada yang tanya. Nah itu sebenarnya yang kemarin tuh yang menanyakan tentang bagaimana legalitas tuh itu harus diaudit, harus diapa gitu kan, si Bando Hitam begitu kan. Akhirnya apa yang menjadi penyampaian Pak Menteri sekarang ini sebenarnya sih halus sekali gitu kan, bijak sekali dalam menanggapi ini begitu. Tapi kalau kita dalam tanda kutip ya, sebenarnya sih arahnya sudah jelas ini ya. Apa yang dilakukan Densu kemarin. Tapi yang saya juga menarik di situ adalah Bapak Yusuf Hamka ya. Beliau itu luar biasa lah ya. Ini menjadi mungkin akhir dari cerita ini begitu ya. Mudah-mudahan ini sebagai akhir, bahwa sebenarnya kalau kita lihat dari apa yang disampaikan Bapak Menteri tadi itu sudah jelas sebenarnya Gus, bahwa siapa yang salah siapa yang benar itu sudah jelas. Pantesan ya kemarin agak-agak raut-raut muka yang begitu panik begitu kan. Jadi ternyata begitu ya. Jadi orang yang sedikit levelnya lebih keren mungkin kita bisa tahu sendiri lah ya kalau kita bandingkan dengan level yang di sana. Gitu ya, menarik sebetulnya penyampaian Bapak Menteri. Ini dia, kita lanjutin. Mungkin Pak Menteri nanti akan duduk bareng Agus sekalian Ingin dengan sekali teman-teman yang lain gitu. ya, kami akan ya kalau misalnya ketemu di sini boleh saya datang ke rumahnya juga boleh. Maunya Jangan datang ke rumahnya Bapak, jangan. Please jangan. Biar dia datang saja. Ya. Jadi di mana saya ingin ketemu. Jangan Bapak. Tabayun. Ini hal yang Makin baik. songong nanti dia. Ya, ada lagi? Oke, pertemuan tadi berarti poin-poinnya apa aja yang disepakati oleh Pak Menteri? Ya, sebelumnya Mas Densu, Mbak Novi kan sudah ketemu sama Dirjen, sama staf-staf kita ya, membahas berbagai hal yang terkait dengan isu ini. Gitu. Nah, tadi ketemu saya secara langsung dan ketemu dengan Pak Wamen, kita mendalami masalah-masalahnya, kemudian kita identifikasi mana-mana yang kira-kira ini menjadi poin penting untuk islah itu, untuk mencari jalan terbaik, ya, cari solusi. Ya itu aja, ya tidak teguran lah. Ini diskusi tepatnya memang kita akui ya bahwa sosialisasi kami mungkin yang kurang. Gitu. Saya juga baru 1 bulan lebih dengan Pak Wamen ini dilantik, kami sedang mempelajari dan kita harus akui jujur bahwa banyak orang yang belum tahu tentang aturan-aturan ini. Dan dalam aturan itu tentu ada pertanggungjawaban. Di samping dapat izin nanti ada pertanggungjawaban. Uang yang sudah didapat atau barang yang sudah didapat itu dipergunakan untuk apa? Kemudian perlu diaudit baik oleh pihak yang berwenang maupun oleh masyarakat secara luas. Pak Yusuf Hamka misalnya juga ini orang dan juga salah satu figur ya yang juga memberikan bantuan. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan, tentu kalau toh ada kekeliruan kita akan bisa luruskan secara bersama-sama. Jadi mari kita mulai ke depan hal-hal yang baik ini dengan tata kelola yang baik. Yang baik ini kita mulai dengan tata kelola yang baik. Dan saya senang sama Mas Densu ya, saya terus terang ya belum tahu, saya baru tahu sekarang, ngomong apa adanya. Tapi niat kami begini-begini itu kan satu hal yang menurut saya sudah cukup bagi kita sebagai modal untuk mencari solusi. Ya regulasinya tuh sementara ini cukup jelas ya, supaya mengajukan izin lewat Kementerian Sosial. Dan dengan izin itu kemudian ditindaklanjuti dengan tata kelola yang baik. Jadi siapapun boleh mengumpulkan barang dan orang dengan izin. Setelah itu ditunjukkan tata kelola yang baik, pertanggungjawabannya, dan kalau perlu memang publik bisa ikut audit, apalagi sekarang dengan medsos seperti itu. Iya, betul. Ya nanti Mas Densu juga bisa menyampaikan, ini saya sudah bisa bantu sekian, dan kemarin saya lewat podcast saya menyampaikan ini, dan sekarang sudah didapat sekian dari sekian banyak orang. Nah, uang yang sudah didapat ini diperuntukkan 1, 2, 3, 4. Apa yang bisa dilihat di situ kemudian adalah
sudah digunakan berapa, sisanya masih berapa, dan kalau masyarakat masih ingin menambah silakan. Dan dengan begitu insya Allah kepercayaan itu akan tumbuh. Betul. Bukan kesalahpahaman, tapi kepercayaan akan tumbuh. Orang yang dibantu juga ngerti gitu. Nggak kemudian yang dibantu ini mimpinya macam-macam. Kalau orang itu nggak sadar dibantu malah mimpi macam-macam, malah nanti tidak tepat sasaran. Saya harus pelajari itu. Jadi yang penting kan adalah niat baik ini membantu. Sebenarnya yang paling utama itu Mas Agus ini sembuh dulu. Ya. Jangan masuk dalam kontroversi ini terlalu lama ya. Itu sembuh dulu. Yang ini ya satu soal harus diislahkan ya. Tapi yang penting ini berobat ini penting. Ya, itu utamanya itu berobat. Kalau berobat itu ada waktunya gitu. Kalau terlambat kan juga makin tidak baik. Ya, betul. Makin cepat makin baik kalau berobat. Kita lihat ya, pokoknya kita juga nggak boleh menyelesaikan dengan melanggar hukum lagi. Ya. Jadi menyelesaikan tanpa masalah. Prinsip pegadian lah kita. Menyelesaikan masalah, ya kan? Menyelesaikan masalah tanpa masalah itu yang kita coba lah. Mari ini tadi semuanya niat baik. Mari kita kembali ke niat baik. Ya, betul. Kalau semuanya kembali ke niat baik, insya Allah tidak ada yang Betul sekali, kita Pak Menteri. mencarikan solusi. Itu yang harus ditanya kepada yang donaturnya kan. Ya. Donatur mau nggak ini digunakan untuk Nah. keperluan lain? Kalau donaturnya nggak mau ya ini bisa jadi perkara. Nah, tuh. Karena yang donatur itu Ketemu. niatnya ya mau bantu untuk pengobatan Iya. kan gitu kan. Dia tahu itu kan karena untuk pengobatannya Mas Agus. Yang saya tahu loh ini karena lewat podcast itu tahunya itu. Kalau Mantap. kemudian saya misalnya membantu untuk pengobatan tapi untuk dipergunakan yang Nah. lain kan ya saya bisa kecewa. Nah, Saya tidak kecewa. ketemu. Itu loh, itu. Jadi ini penting juga makanya saya sekali lagi tata kelola itu menjadi Nah, tuh. Nah, itu ya, itu jawaban yang pas itu ya. Yang kemarin dipermasalahkan, terserah Agus mau diapakan uangnya begitu kan. Apa hubungannya donatur gitu. Nah, Anda tidak ikhlas, pahala tidak dapat apa segala macam itu. Malahan kemarin itu juga masih ya menyatakan bahwa terserah Agus, dia mau bakar uangnya, dia mau apakan uangnya begitu kan. Dan ini jawaban Pak Menteri ini luar biasa. Nah, itu jawabannya, itu poinnya tuh. Jadi bagaimana? Apa masih keras kepala, keras otak, keras pikiran sekarang, keras hati untuk menanggapi kisruh ini begitu dengan menyalah-nyalahkan donatur sehingga melaporkan donatur tuh? Ya, tuh Bapak Menteri sudah jelas mengatakan ya. Coba kita tanya pendapat Bang Densus sama Tenopi ya. Ini dia videonya. Itu lu makan, udah tahu cuma bercanda doang. Rumah lu sih enggak. Sekarang Bang Barat akan lebih mengenal diri Sumatera dalam hidupnya. Asik, keren Bang. Keren Abang Go. Iya. Ya. Bagus. Seperti yang saya bilang kemarin, udah tepat. Agus berada di tangan orang yang tepat. Ya. Mereka tuh memperjuangkan Agus banget untuk masalah pengobatannya juga, bahkan uang donasi belum bisa turun karena belum adanya kesepakatan ini. Mereka masih membantu, terutama Bang Krisnamurti ya. Ya, betul. Waktu saya lihat dia ngasih 50 juta cuma-cuma. Dia mau bawa ke Singapura. Dia udah nggak dibayar kayaknya juga ya. Terus dia ngeluarin duit. Makasih banyak Bang Krisnamurti dengan ketulusannya. Saya juga Bang Farhat itu dia selalu nemenin Agus ya. Kalau Aduh Bang, dosa pakai bahasa sarkas Bang. kasus lain yang lainnya gede untuk lawyer fee-nya dia. Oh, kayak kasus Bang WKM itu kan lawyer fee-nya gede itu. Dan kasus-kasus lain mungkin yang menurut aku menyita waktunya beliau. Jadi apresiasilah, karena selain mereka pusing, mereka juga mau bantu Agus gitu. Akan dipermasalahkan dan menjadi legal. Ada kemungkinan apa? Kemungkinan bahwa saya anggaplah sebagai inisiator bisa kena pasal itu, yaitu menjadi terdakwa dengan hukuman 3 bulan paling lama atau denda Rp10.000. Jadi tadi saya langsung nawarin 110 untuk 10 pelanggaran lagi. Nah, saya kan niatnya baik. Iya Bang. Gitu. Ini kan maksudnya keterangan. Iya. Supaya sampai informasinya bahwa melakukan pengumpulan uang dan barang di luar yayasan itu ada undang-undangnya. Iya. Ini kemudian berkembang ke arah bahwa apabila pihak donatur berkeberatan dan menggugat uang yang sudah ada ini Ya. terhadap penyalahgunaan, ada kemungkinan orang yang melakukan itu bisa terpidana. Nah, tuh. Nah itu yang tidak dimau oleh Gus Menteri. Iya. Makanya Gus Menteri
minta apa lagi namanya keterangan saya supaya beliau tahu apa yang harus lakukan. Iya, benar. Berarti kemungkinan ada dari Kak Taufik sendiri mungkin Kan itu terkait apa, penyelewengan atau apa? apa donatur yang akan mengajukan Kalau gugatan? pidananya itu kemungkinan penyelewengan, laranya lebih ke sana sih. Tapi Pak Gus. Menteri nggak mau, kasihan. Kalau bisa jangan, makanya beliau mau turun tangan untuk ngasih waktu kayak gini. Banyak kerjanya loh Pak Menteri itu. lebih sibuk. Bukan cuma ngurusin satu orang loh. Kasihan loh Pak Menteri ini. Janganlah. Udah sampai kalau sampai dipanggil Pak Menteri mau ketemu, masih juga. Ya Pak, saya bilang sama Pak Menteri, biar saya beresin ya Pak. Berarti kalau aku tidak nyampe penyelesaiannya, Kodensu akan turun tangan langsung. Ya, saya bereskan. Dan itu masih sakit. Ya. Oke, keras. Keras kok. Memang ini memang label pembasket sombongnya gini-gini songongnya, tapi mantap juga walaupun dikenal sebagai pembasket sombong ya. Tapi kayaknya bisa kita pegang loh omongannya begitu ya. Dia akan bertanggung jawab dengan omongan. Itu kerennya Bang Densu ya. Jadi segitu sebentar ya. Ini jawabannya sudah kita temukan ini. Ini akhir dari kisruh ini terjadi. Mudah-mudahan sih di sana paham gitu. Jadi seperti Bang Densu juga mengatakan kalau ini memang nggak bisa dengan segini udah nggak bisa diatur lagi ya udah ambil alih sudah sama Bang Densu, terserah sudah mau diapain nanti ya. Jadi segitu sebentar ya. Tetap jaga persatuan nasional kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.